Halo Sobat Peziarah sekalian, jumpa lagi dalam podcast Peziarah. Dan Gereja Katolik itu ternyata punya dua versi syahadat, atau aku percaya, atau credo. Kenapa perlu ada dua versi dan apa perbedaannya? Kita akan bahas bersama dengan Romo Karolus Putranto Trihidayat atau Romo Uut. Tapi seperti biasa, sebelumnya mari kita buka dulu dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah rohmu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi, dan engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, engkau telah mengajar hati umatmu dengan terang Roh Kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama ini, kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena liburannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Sobat Peziarah sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik dan mengikuti konten-konten kami. Like kalau teman-teman suka supaya bisa tetap terhubung dengan kita dan hidupkan lonceng notifikasinya untuk bisa mengikuti terus konten-konten dari YouTube Peziarah Katolik. Nah, seperti tadi yang sudah dikatakan, ada dua versi syahadat. Syahadat para rasul dan syahadat Nikea Konstantinopel. Kenapa Romo ada dua versi syahadat nih Romo? Apa yang satu berbeda dengan yang lainnya atau bagaimana nih Romo? Iya, menarik ini untuk mengatakan kepada kita bahkan rumusan syahadat, yaitu rangkuman dari inti iman kita itu ada dua. Mau mengatakan pentingnya konteks, pentingnya situasi hidup menggereja, karena menentukan rumusan syahadat. Jadi tidak ada yang namanya keseragaman mutlak, semuanya harus satu, sama, nggak peduli sama konteks, ya enggak. Konteks hidup kita dianggap penting oleh bapak-bapak gereja, sehingga bisa melahirkan dua syahadat yang berbeda karena konteksnya. Bedanya apa dong konteks yang melahirkan syahadat para rasul dengan syahadat Nikea Konstantinopel? Konteks yang berbeda adalah yang satu yaitu syahadat para rasul lahir di gereja barat, lebih tepatnya di Roma. Yang lainnya yaitu Nikea Konstantinopel lahir di gereja timur, lebih tepatnya dalam konteks konsili. Bedanya apa antara barat dan timur? Bedanya yang satu, gereja barat menggunakan bahasa Latin, gereja timur menggunakan bahasa Yunani. Itu perbedaan pertama, jelas. Maka syahadat para rasul itu ditulis dalam bahasa Latin, dan yang Nikea Konstantinopel ditulis dalam bahasa Yunani. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, cara berpikir. Orang Barat, gereja Barat yang menggunakan bahasa Latin, itu berpikirnya itu eksak, lurus, nggak neko-neko. Pokoknya ada aturan ya begini. Nah, itu Barat, makanya hukum kanonik di gereja Barat kan ketat. Maka gereja Katolik Barat, gereja Katolik Roma, itu terkenal dengan organisasinya. Paus, di bawah Paus ada, di sekeliling Paus ada para kardinal ya kan, yang memimpin mereka, yang menjadi penasehat Paus. Lalu di bawah Paus dan kardinal ada uskup-uskup, walaupun Paus sendiri seorang uskup ya, tapi dia yang pertama di antara para uskup. Di bawah uskup ada para imam, di bawah imam ada diakon, di bawah diakon ada dewan paroki, dan seterusnya. Itu kan ketat banget tuh. Nah, itu hierarki gereja Roma seperti itu. Walaupun sekarang mau dibalik, justru yang paling tinggi dalam gereja Roma itu yang paling rendah sebagai pelayan. Maka Paus disebut sebagai servus servorum, pelayan dari para pelayan. Saya hanya mau mengatakan gereja Roma atau gereja Barat itu punya cara pikir yang ketat, cara berpikir yang tidak lihat sana, tidak lihat sini, tetapi mengikuti tradisi yang kurang lebih pasti. Beda dengan gereja timur. Gereja timur itu lebih suka spekulatif, lebih berani mempertanyakan iman. Misalnya jenis kelamin malaikat itu apa, ya kan? Lalu suka menggunakan filsafat-filsafat yang ada di sana. Ingat, gereja timur menggunakan bahasa Yunani dan akal filsafat ada di Yunani. Maka gereja timur dekat dengan para pemikir Yunani, Plato, Aristoteles, ya kan? Lalu juga
Jangan lupa di Gereja Timur itu ada salah satu keajaiban dunia, yaitu kota Alexandria. Ada apa di kota Alexandria? Yaitu perpustakaan paling besar di dunia yang menyimpan pengetahuan dari seluruh penjuru dunia. Maka mereka lebih berpikir, lebih banyak pikiran, lebih berani memikirkan hal-hal baru. Maka ketika mau menjelaskan isi iman, dua cara berpikir ini berbeda. Kalau kita bandingkan, syahadat para rasul lebih pendek. Ya karena ketat itu. Saklek apa adanya. Sementara Gereja Timur itu lebih, ya, Nikia Konstantinopel itu lebih panjang. Karena mau menjelaskan iman berhadapan dengan budaya filosofis yang begitu kental, begitu kuat. Maka kalau kita lihat misalnya bagian pertama, aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Itu syahadat para rasul. Selesai di situ. Tapi dalam Nikia Konstantinopel, aku percayakan Allah yang satu, pencipta yang kelihatan dan tak kelihatan dijelasin. Ada penjelasannya. Bukan hanya pencipta langit dan bumi, tapi juga pencipta yang kelihatan dan nggak kelihatan. Karena mau berhadapan dengan bid'ah-bid'ah yang mengatakan bahwa di dunia yang nggak kelihatan itu ada penguasa lain. Pencipta langit dan bumi itu penguasa satu, tapi ada dunia roh yang nggak kelihatan, itu penguasanya beda dengan Tuhan. Nah itu, maka harus dijelaskan bahwa Allah yang kita imani itu penguasa baik dunia yang kelihatan maupun dunia yang nggak kelihatan. Perlu dijelaskan lagi. Apalagi ketika masuk ke bagian yang kedua, aku percayakan Allah akan Yesus Kristus. Wah, itu penjelasannya lebih panjang lagi itu dalam Nikia Konstantinopel, karena berhadapan dengan Arianisme, ya kan? Yang percaya bahwa ada saatnya ketika Allah Putra tidak ada. Wow. Maka dijelasin tuh di bagian yang kedua. Nah, itu bedanya di situ. Yang dari Gereja Roma yang kita sebut sebagai syahadat para rasul itu lebih singkat karena cara pikirnya lebih ketat, nggak membutuhkan penjelasan yang panjang. Sementara dalam Nikia Konstantinopel, karena harus berhadapan dengan filsafat dan juga banyak bid'ah yang pikirannya itu kesana kemari, ternyata harus menjelaskan yang lebih detail lagi. Dan itu dilahirkan dalam sebuah konsili, pertemuan para uskup dan para teolog. Jadi pasti penjelasan teologisnya lebih padat di situ, lebih detail. Sementara syahadat para rasul itu bukan lahir dari konsili, tetapi lahir dari upaya untuk menjelaskan kepada para katekumenat inti iman sebelum dia dibaptis. Singkat kata, syahadat para rasul itu dilahirkan oleh para katekis. Lebih sederhana. Tujuannya untuk menyiapkan orang menerima baptisan. Jadi sederhana, seperti katekis singkat. Tetapi syahadat Nikia Konstantinopel dilahirkan oleh bapak-bapak konsili, 1.800 uskup dan para teolog, maka lebih detail tuh, lebih jelimet gitu. Nah, itu dia. Intinya satu, mau menjelaskan iman dalam konteks yang berbeda. Tapi keduanya kita pakai. Seperti itu, teman-teman sobat peziarah ya. Di situ bedanya. Baik, Romo. Berarti Romo ingin mengatakan juga tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain terkait dengan inti iman kita. Iya, tidak ada perbedaan. Yang satu lebih detail, yang satu lebih umum. Hanya itu sih. Jadi kalau teman-teman merasa mau yang lebih detail, ya Nikia Konstantinopel. Sesuai dengan cara berpikir yang detail di budaya timur. Tapi kalau mau yang kena intinya umumnya, lebih simpel, ya syahadat para rasul. Yang lebih diminati adalah syahadat para rasul. Karena lebih singkat, lebih simpel, dan lebih cepat selesainya. Nah, itu. Tetapi yang lebih kaya, yang lebih detail, yang mungkin bisa menjawab banyak pertanyaan kita, itu ada di Nikia Konstantinopel. Sebagai contoh, dalam Nikia Konstantinopel disebut gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Wah, itu kan lebih detail itu. Sementara dalam syahadat para rasul hanya dikatakan aku percayakan gereja yang kudus. Gereja Katolik yang kudus. Hanya itu.
Tetapi dijelaskan apa artinya Katolik. Oh, Katolik artinya apostolik, didasarkan kepada kesaksian para rasul. Itu ada dalam Nikea Konstantinopel. Tidak hanya kudus, Katolik, tapi juga apostolik. Lebih detail lagi tuh. Nah, itu dia. Itu bedanya di situ. Sebenarnya sama, cuman yang satu lebih membuat lebih detail lagi sehingga mungkin bisa lebih menjawab pertanyaan kita kalau mau sebuah penjelasan yang lebih jauh. Nah, begitu, sobat-sobat bersejarah. Bedanya di situ. Baik Romo, ini pertanyaan iseng nih Romo. Kalau kita Ya, ngikutin misa-misa di Vatikan gitu ya, kredonya itu selalu melakukan kredo yang panjang Romo ya, yang ya. syahadat Nikea Konstantinopel. Sedangkan kita dalam misa-misa hari Minggu gitu ya, itu biasanya lebih cenderung menggunakan syahadat para rasul. Kenapa ada perbedaan ini Romo? Ya, menarik di sini karena kalau kita lihat yang di Vatikan, syahadat Nikea Konstantinopel punya nilai ekumenis. Dia mau merangkum seluruh gereja, baik gereja Barat maupun gereja Timur. Ingat, dalam gereja Katolik Roma tidak hanya dari Ritus Barat, tapi juga dari Ritus Timur. Ada gereja Ortodoks Katolik, misalnya gereja Syro Malabar yang Katolik, Syro Antioquia yang Katolik, yang ada di bawah Paus. Ada lagi gereja Koptik Katolik, ya kan? Nah, itu mau disapa dengan syahadat Nikea Konstantinopel. Kalau dipakai syahadat para rasul, mereka nggak tersapa karena ingat syahadat para rasul hanya lahir di gereja Barat. Dan syahadat para rasul ini dalam Konsili Firenze tidak dikenal oleh gereja Timur. Sementara gereja Barat itu mengirim utusan juga dalam konsili ekumenis, baik di Nikea maupun di Konstantinopel. Ada utusan gereja Barat di sana. Jadi yang dipakai adalah yang lebih bersifat ekumenis, yang merangkul semua pihak. Dan alasan kedua, lebih solemnel, lebih apa ya, lebih agung, lebih istilahnya apa ya, solemnitas itu ya, lebih solemnel ya. Kayaknya betul tadi Romo, agung, teduh. Lebih agung ya, lebih agung. Itu lebih agung sehingga lebih megah gitu ya dalam satu perayaan. Nah, itu dia. Jadi ada kesan megahnya itu. Karena lebih panjang dan lebih detail. Nah, itu sehingga sengaja dipilih itu. Kita di Indonesia itu tidak wajib pakai para rasul kok. Kalau mau mengungkapkan keagungan dan juga ekumenitasnya juga bisa dipilih itu. Syahadat Credo Nikea Konstantinopel. Bisa juga itu. Nah, kita itu soal pilihan. Ya, begitu. Oke, baik Romo. Nah, terakhir mungkin Romo, apa yang Ya, bisa dimaknai oleh sobat peziarah terkait dengan perbedaan kedua syahadat ini? Artinya, ya. apakah kita perlu memahami keduanya atau ya udah pilih salah satu saja, atau ada tips atau hal teknis lainnya Romo yang mungkin kita perlu ingat terkait kedua perbedaan itu? Iya. Tentu sebagai orang beriman kita diundang untuk mencintai keduanya, memahami keduanya. Ketika kita masih anak-anak iman kita, ya sudah, kita mengenal yang paling singkat, Nikea syahadat para rasul. Karena memang syahadat itu diberikan untuk para calon baptis, untuk mereka yang baru pertama kali masuk gereja. Tetapi kan kita nggak mau jadi anak-anak terus kan, ada saatnya kita lebih dewasa dan kita butuh lebih penjelasan yang lebih detail. Ya, kenalilah dan cintailah Credo Nikea Konstantinopel. Ayat yang pertama, memundang kita untuk berani melangkah. Tidak hanya berhenti pada yang singkat, sederhana, tapi yuk kita melangkah lebih jauh. Karena iman juga menuntut pengetahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diundang untuk tidak menjadi orang Katolik yang fanatik. Muncul sekarang di mana-mana channel-channel atau juga podcast atau juga blog yang fanatik dalam arti saklek harus ini harus itu dan melupakan konteks. Lihat loh, kita punya dua credo loh yang menghargai konteks. Dan ini warisan gereja
awal abad-abad pertama. Dipilih 2 kredo, tetap dipakai 2 kredo karena mau menghargai konteks. Maka, hai kaum radikalisme dan fundamentalisme Katolik, hargailah konteks. Itu sudah dilatih oleh gereja perdana. Artinya, jangan menafikan perbedaan. Hargailah perbedaan dan carilah kebenaran iman secara dewasa. Kalau yang pokoknya, itu tidak dewasa. Itu berarti menafikan iman, perbedaan. Tidak. Gereja sejak awal abad pertama menghargai perbedaan. Mengapa diadakan konsili? Supaya tidak mengadili Arius sepihak. Arius diundang dalam konsili untuk berpendapat. Tidak di-ban begitu saja, tapi diberikan tempat berpendapat. Dan dari pendapat itu kemudian nyatalah bahwa apa yang diajarkan Arius tidak sama, tidak setia dengan apa yang diwatakan para rasul. Tapi itu setelah Arius diundang dan menyatakan pendapatnya. Ada keterbukaan di situ. Nah, itu dia. Nah, maka kita jangan tergiring dan tergiur oleh sesuatu yang seolah-olah mutlak dan pasti. Satu-satunya kepastian kita adalah Yesus mencintai kita. Itu kepastian kita. Ya, lalu yang lainnya bisa diajak dalam dialog. Seperti itu. Baik, Romo, terima kasih banyak atas refreshment terhadap akar dari iman kita ya. Kedua syahadat penting gereja ini yang mungkin perlu kita, seperti Romo tadi katakan, perlu kita cintai sama-sama dan kita dalami sama-sama gitu. Antara syahadat para rasul dan juga syahadat Nikea Konstantinopel. Bukan menjadi sebuah kebingungan ketika gereja memiliki kedua syahadat tersebut. Nah, Sobat Peziarah, semoga ini semakin meneguhkan ziarah kita dalam peziarahan kita selanjutnya sehari-hari. Dan mari kita memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, Sobat Peziarah sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik dan menghidupkan lonceng notifikasinya. Like, komen ini, share juga untuk memberkati Sobat Peziarah lainnya. Jumpa lagi dalam podcast Peziarah berikutnya. Sampai jumpa.